Apa fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas. Hudan jamak dari kata hidayah. Ini sering saya terangkan. Hidayah berarti petunjuk, bisa berarti solusi dari problem yang dihadapi. Anda punya persoalan, konsultasi, diberikan jalan, begini caranya, begini, itu hidayah. Petunjuk yang Allah turunkan, bisa lewat si fulan, bisa manusia, bisa alam-alam di sekitaran. Hidayah bisa juga berarti jalan. Jalan yang dilalui, jalan yang dilewati, jalan yang kita dibutuhkan untuk mendapatkan akses termudah menuju apa yang ingin kita dapatkan. Nah, tiga hal ini, kalau Anda ingin gabungkan, ada petunjuk, ada solusi dari masalah, ada jalan yang menghubungkan pada tujuan. Kalau dijamakkan bentuknya, maka katanya berubah bentuk jamak. Hidayah menjadi hudan namanya. Hudan. Sekarang perhatikan. Kata Allah, saat saya turunkan Al-Quran itu, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu bukan bacaan semata, tapi di dalamnya ada banyak hidayah-hidayah untuk manusia. Dari Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas, itu semua hidayah isinya. Semua masalah hidup kita ada di situ petunjuknya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk di rumah tangga, ada di situ. Anda jalani petunjuk rumah tangga di situ, damai kehidupan rumah tangga Anda. Bukankah saat Anda akan menikah, di surat undangan Anda tuliskan ayat Quran? Ar-Rum tuh, Quran surat 30 ayat 21. Silahkan cek sekarang dalam setiap undangan-undangan, pasti tertulis di situ. Firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 30 ayat 21. Cuman yang anehnya, yang ngundang nggak baca ayatnya. Yang dikirim undangan suruh baca, yang ngundang nggak baca. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya samara, sakinah, mawadah, dan rahmah, bukan hanya menjadi nama. Anda perempuan pengen nikah, nama Anda Samara, tapi nggak pernah menggali isinya, nggak akan dapat samara. Rumah tangga misalnya. Fokus. Sudah berapa lama Anda jadi ayah? Sebelum ayah kan suami. Sebelum suami kan anak, ya kan? Baik, dari anak lah balik, anak, kemudian suami, ayah, jadi kakek, sepuh, dan akhirnya tinggal menunggu masuk ke masa pikunnya, kemudian wafat. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase. Kadang-kadang ada orang sudah sampai ke fase yang keempat, nggak pengen segera pikun, ke fase 2 lagi, balik lagi, ya. Tenang Bu, akan saya bahas, tenang. Ya, lihat sini. Anda sudah jadi di mana posisinya? Contoh misalnya, ayo di rumah tangga, kan ada yang jadi anak. Pasti setiap kita yang hidup pasti punya ayah, punya orang tua. Posisi Anda anak. Posisi Anda siapa? Suami. Posisi Anda apa? Ayah. Kesini sandingkan, istri, ibu, nenek. Ini nggak usah dibahas ya. Sampai sini dulu. Pertanyaan saya, selama Anda menjadi anak selama ini, pernahkah mengeluarkan tuntunan jadi anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran? Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat, karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1, mimpi aja nggak. SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP, berumah tangga puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 kumlud, S3 summa kumlud, gelar profesor, masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuman senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita, Ramadan kali ini saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. Satu, perempuan itu tugasnya apa?
Kedua, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi, ini yang belum saya dapatkan, ini yang sudah saya hasilkan, yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali, mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan, demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Kalau tidak percaya silakan lakukan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Antum yang kerja selama ini, kerja, pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah, tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda, sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat, untuk ke majlis ilmu, ya belajar dengan baik, selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh, mobil antum, baru sekedar mengantarkan antum ke taman safari, ke Ragunan, ke Lembang, ke Puncak, ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Tuh pakaian-pakaian antum tuh, orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi dalam lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah, minimal pakai sholat sunnah. Wudu, pakai sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, pakai. Begitu sujud, mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Itu alas kaki Anda, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Kacamata yang Anda gunakan, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo. Ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya. Keluarkan ayat-ayatnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pelajari ini semua, dan insya Allah sempurna kehidupan Anda. Kalau sudah cukup dengan masalah ini, pindah ke ibadah. Misal, ada yang mau haji nanti, kan biasanya Ramadan selesai, Syawal, Zulqa'dah berangkat kan? Manasik berangkat, Zulhijjah haji. Kenapa Anda tidak tilawahi ayat-ayat haji dari sekarang? Keluarkan ayat-ayat haji, Al-Baqarah 196 sampai dengan 203, petakan. Begitu sampai ke bulan haji, sudah siap Anda dengan semua makna ayat-ayat tadi, tafsirnya munculkan. Ya, jadi saya sambil keluarkan, misal saya akan bahas tentang tafsir rumah tangga, membahas urusan rumah dan tangga. Saya keluarkan ayatnya. Yang harus Anda siapkan mushafnya, tambah dengan terjemah, tambah dengan tafsir. Gak usah banyak-banyak, yang ringan aja. Misal yang standar tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalau urusan sosial, tafsir Al-Maraghi misalnya. Kalau mau hukum, tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalau mau yang ringkas padat dari bahasanya, Al-Baydawi. Kalau mau lebih dalam, At-Tahrir wa Tanwir, ada tafsir Asy-Sya'rawi. Tapi kalau Anda ingin padat, singkat, cari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan gak mahal Pak Bu, 315.000 3 jilid untuk akhirat Anda. Bayangkan 315.000 sampai ke akhirat. Anda aja isi pulsa 100.000 habis 15 hari. Anda bayangkan pulsa dunia Anda kumpul-kumpulkan, kenapa pulsa akhirat Anda tidak tanamkan dari sekarang? Jelas ya? Itu yang pakai bahasa Arab semua 315.000. Kalau pakai terjemahan mungkin nambah dikit ya.